Tron Ares. Seharusnya film ini menjadi kebangkitan sebuah waralaba yang legendaris. Tapi film ini justru jatuh menjadi contoh klasik bahwa tidak semua yang menyalai itu keren. Sejak pertama kali diumumkan, film ini banyak yang sudah ragu. Dan setelah filmnya benar-benar dirilis, keraguan itu ternyata valid. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah warisan sinematik yang dibangun di atas inovasi dan jiwa bisa berakhir menjadi sekedar pajangan mahal yang kosong. Untuk mengerti di mana letak kesalahan Ares ini, kita harus kembali ke awal di mana warisan ini tercipta. Pada tahun 1982, dunia baru mulai mengenal komputer personal. Di tengah era itu, Disney merilis Tron, sebuah film yang visinya jauh melampaui zamannya. Ceritanya tentang Kevin Flynn, seorang programmer jenius yang karyanya dicuri oleh atasannya di perusahaan teknologi Encom. Saat mencoba membuktikannya, ia malah ditembak oleh laser eksperimental dan tubuhnya diubah menjadi data, terlempar ke dalam dunia digital yang bernama The Grid. Di sana, program-program hidup layaknya manusia di bawah kekuasaan tiran Master Control Program atau MCP. Yang membuat Tron legendaris bukanlah ceritanya, tapi bagaimana ia dibuat. Film ini bukan film CGI seperti yang kita kenal sekarang. Hanya ada sekitar 15 menit gambar yang benar-benar dibuat oleh komputer. Sisanya, sebuah makarya animasi manual. Ratusan seniman melukis sirkuit neon di puluhan ribu frame film, satu persatu. Ironisnya, Academy Awards mendiskualifikasi film ini dari nominasi visual effect terbaik karena dianggap menggunakan komputer itu curang pada waktu itu. Tapi di balik visualnya yang revolusioner, Tron punya jiwa. Ia bicara soal identitas digital, bahaya kekuasaan korporat yang tak terkendali, dan impian tentang sebuah sistem yang bebas. Jauh sebelum kita semua punya akun media sosial, Tron sudah bertanya, apa artinya menjadi nyata di dunia virtual? Film ini adalah fondasi, sebuah bukti bahwa di balik teknologi yang dingin, ada sentuhan manusia yang membuatnya abadi. 28 tahun kemudian, kita kembali ke sirkuit grid dengan Tron Legacy. Kali ini, sutradara Joseph Kosinski tidak meniru tapi menerjemahkan. Ia mengambil esensi Tron dan menghadirkannya untuk generasi baru. Fokusnya beralih ke Sam, putra Kevin Flynn, yang tersedot ke Grid untuk mencari ayahnya yang terperangkap selama 20 tahun. Grid yang ia masuki lebih gelap, lebih canggih, dan dikuasai oleh Clue, program cloningan ayahnya yang terobsesi dengan kesempurnaan. Legacy adalah sebuah masterclass dalam evolusi estetika. Visualnya dirancang untuk teknologi 3D, dan yang terpenting, musiknya digarap oleh Daft Punk. Scoring musik ini bukan lagi sekedar latar, tapi menjadi identitas film itu sendiri. Sebuah simfoni elektronik dan orkestra yang mendefinisikan apa itu keren di tahun 2010. Tapi Legacy lebih dari sekedar visual dan musik. Ia punya hati. Inti ceritanya adalah hubungan ayah dan anak yang hilang, pencipta yang dihantui oleh ciptaannya sendiri, dan keindahan dalam ketidaksempurnaan yang diwakili oleh Quora, sang Aiso terakhir. Legacy menggunakan nostalgia bukan sekedar pajangan, tapi sebagai fondasi untuk membangun cerita yang lebih dewasa dan emosional. Ia menunjukkan cara yang benar untuk melanjutkan sebuah warisan, sebuah pelajaran yang tampaknya dilupakan oleh penerusnya. Tron Ares, film yang disutradarai oleh Joaquin Ronning dan dibintangi oleh Jared Leto. Premisnya dibalik, bukan lagi manusia masuk ke dunia digital, tapi program AI bernama Ares yang dikirim ke dunia nyata. Dari sini saja masalah pertamanya sudah muncul. Keajaiban Tron selalu tentang eskapisme ke dunia digital yang surreal. Dengan memindahkan aksi ke dunia nyata, film ini kehilangan identitas uniknya. Seperti yang kita bilang di awal, film ini kelihatan banget pengen keren, CGI-nya emang kinclong, lampu-lampu merahnya udah kayak toko-toko elektronik di Mangga 2. Tapi masalahnya, kita udah hidup di dunia digital dari tahun 1982. Tron pertama bikin orang takjub.
Sekarang efek visualnya aja nggak cukup buat nyelamatin film ini. Dari naskah yang datar kayak bikin franchise film baru dan cerita yang berbeda. Ceritanya sih niat, cucu Edward Dillinger bikin AI bernama Ares. Niatnya buat dijual sebagai tentara super, tapi ujung-ujungnya AI-nya malah punya empati dan mulai mikir buat apa ia diciptakan. Sementara itu ada CEO bernama Eve yang pengen ngehentiin si orang gila ini yang membuat AI-nya. Harusnya ini bisa jadi konflik filosofis, tapi yang kita dapat malah presentasi PowerPoint yang efek visualnya mewah. Dan yang paling tambah lucu, semua karakternya orang kaya dunia teknologi, CEO, programmer jenius, miliarder idealis yang nggak satu pun relatable buat penonton biasa. Mau ngebela siapa juga bingung. Mereka ngomong soal moralitas, tapi semuanya main di level Tuhan adalah uang dan data. Tapi penontonnya cuma bisa duduk dan nonton film ini yang bikin kita itu merasa kecewa. Yang udah ngikutin serial ini dari film-film pertamanya yang udah bagus banget. Jared Leto. Entah kenapa ya, Hollywood masih aja mau percaya sama aktor satu ini. Bukannya jelek, cuman gimana ya? Gitu dah. Mustahil membahas Ares tanpa menyebutkan efek Morbius. Kegagalan film itu menciptakan sentimen negatif yang sudah menempel pada aktor satu ini. Sebelum film Ares ini tayang, penampilannya sebagai Ares pun memecah belah. Sebagian orang, terutama kritikus, menyebutnya datar seperti papan kayu, tapi ada beberapa penonton merasa akting kakunya justru pas untuk sebuah AI, tapi yang jelas, dia bukan daya tarik yang diharapkan Disney. Disinilah letak paradoksnya. Para kritikus secara umum menghancurkan film ini. Mereka menyebutnya dingin, mekanis, dan kosong, dengan naskah dangkal yang hanya mendaur ulang ide-ide lama. Tapi penonton, skornya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena penonton datang untuk vibes yang berbeda. Mereka datang untuk visual yang memukau dan musik Nine Inch Nails yang menggelegar. Mereka datang untuk apa yang disebut fans sebagai biodigital jazzman. Tapi vibes aja nggak bisa bayar semua tagihan. Tron Ares gagal total di box office dengan anggaran lebih dari 200 juta dolar. Film ini diproyeksikan merugi lebih dari 130 juta dolar untuk Disney. Pendapatan pembukaannya bahkan lebih rendah dari Legacy 15 tahun yang lalu tanpa menghitung inflasi. Film ini hanya berhasil untuk fans lama dan gagal total untuk memikat penonton muda. Ini bukti terkuatnya. Nostalgia yang disajikan berhasil memuaskan sebagian kecil penggemar setia, tapi ketika tidak didukung cerita yang kuat, ia gagal total di pasar yang lebih luas. Jadi kesimpulannya adalah Tron 1982 adalah sebuah visi lahir dari seni dan keringat manusia. Tron Legacy 2020 adalah sebuah terjemahan menggunakan nostalgia sebagai jembatan untuk cerita yang lebih emosional. Lalu Tron Ares, ia adalah sebuah replika. Ia meniru aset-aset nostalgia like cycles, estetika neon, musik elektronik, tapi melupakan apa yang membuat semua itu berarti, sebuah cerita dengan jiwa. Mungkin Disney berpikir cukup lempar nama besar, kasih soundtrack yang keren, tambahin nostalgia, mereka bakal untung. Tapi kenyataannya enggak. Film ini justru mengingatkan kita bahwa nostalgia tanpa arah hanya akan mempermalukan masa lalunya. Jujur aja, Tron Ares tidak seburuk itu juga. Aksi-aksinya lumayan, musiknya ngegas, dan ada beberapa momen yang kita bikin mikir, ini bisa jadi keren kalau digarap serius. Tapi sayangnya, film ini memilih untuk aman, main di tengah, padahal Tron itu dulu berani menyentuh hal-hal yang belum pernah disentuh film lain. Tron Ares bukan bencana, tapi juga bukan harapan. Dia cuma ada, sebuah film yang kebanyakan gaya, tapi lupa nyawa. Dan di dunia Tron, kalau kalian udah bilang cukup, itu artinya kalian bisa kalah.